kantin sebagai objek senioritas maba jauh-jauh. Nah, isu ini akan membawa kita membahas manusia sebagai makhluk budaya. Apa hakikatnya? Manusia dan kebudayaan merupakan satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna merupakan makhluk yang berbudaya. Contohnya itu manusia dapat menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Misalnya kita lihat ada suatu budaya yang tertentu. Sebenarnya budaya ini tidak akan dilaksanakan oleh orang-orang yang berikutnya kalau orang-orang itu tidak mau menerapkan. Jadi dia tercipta sebagai budaya karena dia diterapkan secara turun-temurun. Apa sih kaitan lebih dalam antara manusia dan kebudayaan? Nah, di sini tuh dijelaskan teman-teman. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan itu adalah sebagai perilaku kebudayaan. Manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan sama manusia. Tetapi apakah cuma sesederhana itu hubungannya? Tidak. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal. Dui tunggal maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya merupakan satu kesatuan. Contohnya yang dapat kita lihat adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Pada saat awalnya peraturan itu dibuat oleh manusia, setelah peraturan itu jadi, maka manusia yang membuatnya harus patuh kepada peraturan yang dibuat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Apa yang tercakup dalam suatu kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari kemauan manusia yang membuatnya. Salah satu contoh kasusnya itu adalah maba dilarang makan di kantin teknik. Itu salah satu contoh yang paling dekat di kehidupan saya. Jadi di teknik itu ada aturan. Kalau kita yang masih maba, itu belum boleh injak kantin atau makan di kantin sendiri. Kita itu yang mabanya, itu makan di kantin mahasiswa prodi atau jurusan lain. Kenapa seperti itu? Karena itu mahasiswa masyarakat teknik ini menciptakan suatu kebudayaan dari awalnya hanya satu individu atau kelompok yang jalankan, namun diterapkan dan diturun-temurunkan dari generasi ke generasi sehingga membentuk kebudayaan seperti itu hingga sekarang. Yang kita kenal, kita sebagai mahasiswa baru yang baru-baru saja berstatus sebagai mahasiswa itu belum boleh makan kantin kita sendiri. Tapi sebenarnya bukan cuman hal atau artian negatif yang bisa kita ambil di sana. Sebenarnya artian positif besarnya adalah aturan atau budaya-budaya seperti ini yang mengajarkan kita bagaimana kita saling toleransi, menghargai, atau yang lebih kental adalah menghargai orang yang ada terlebih dahulu dibanding kita. Maksudnya bagaimana ya? Tapi kan seharusnya kalau untuk sekedar toleransi atau saling menghargai itu ada cara lain dan tidak terlalu jatuhnya melenceng seperti itu. Tapi ini dalam bentuk kalau kita membahas soal Gen Z dan generasi-generasi selanjutnya itu memang punya sikap atau etika yang dibilang lebih miskin etika. Jadi dengan adanya miskin etika itu sama dengan kita lebih baik untuk diajarkan meningkatkan rasa toleransi yang lebih tinggi dengan cara-cara yang melenceng seperti itu. Oke, jadi kantinnya itu seperti itu. Kebudayaan seperti itu juga berdasar atas etika. Etika ini bermakna yaitu nilai-nilai atau norma untuk pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Dan tentunya budaya seperti itu akan mengatur etika manusia dalam bergaul.